Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Manhafal Razak dari Prodi D3 Teknik Elektronika Angkatan 2018. Di sini saya selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Elektronika tahun 2020. Saya akan menjelaskan terkait sejarah ataupun histori dari Prodi Elektronika. Sebelum akhirnya terbentuk menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa kita kenal dengan BEM, Prodi Elektronika tergabung dalam HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Lebih tepatnya pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2016, dengan turunnya SK atau Surat Keputusan dari Kemendikti yang awalnya berbentuk himpunan terpecah menjadi BEM Prodi masing-masing yang bertujuan untuk mengembangkan prodinya masing-masing. Lalu pada tahun 2016 adanya ketua terpilih yaitu Bang Dian Akmal dari angkatan 2014 Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika. Lalu dilanjutkan dengan ketua terpilih pada tahun 2017 yaitu Bang Jaka Pangestu dari angkatan 2015 Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika. Lalu dilanjutkan dengan ketua terpilih yaitu Bang Muhammad Gali pada tahun 2018 dari angkatan 2016 Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika. Lalu dilanjutkan kembali dengan ketua terpilih yaitu Bang Muhammad Agus Rizky dari angkatan 2017 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika. Lalu pada tahun 2020 dilanjutkan kembali dengan ketua terpilih yaitu saya Ahmad Sofyan Manhafal Razak dari Prodi D3 Teknik Elektronika Angkatan 2018. Sekian sejarah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggi Ridwan Pramono sebagai Kepala Departemen Entrepreneur Badan Eksekutif Mahasiswa 2020. Departemen Entrepreneur adalah departemen yang bergerak di bidang wirausaha untuk menopang dana dan pemasukan BMP Elektronika itu sendiri. Di Entrepreneur saya tidak sendiri, saya memiliki 8 rekan kerja. Yang pertama ada Diki Ardianto sebagai Wakil Kepala Departemen. Yang kedua ada Mauriska Khairunisa sebagai Sekretaris Departemen. Yang ketiga ada Nabila Melwani sebagai Bendahara Departemen. Yang keempat ada Wahyudin sebagai staf. Yang kelima ada Chandra Triwinarto sebagai staf. Yang keenam ada Muhammad Rehan Putra sebagai staf. Yang ketujuh ada Raka Abi sebagai staf. Yang kedelapan ada Rizjat Aditya sebagai staf. Trainer sendiri kita memiliki satu program kerja unggulan yaitu seminar pasar modal. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar. Yang kedua, kita mengetahui perusahaan mana yang cocok untuk kita berinvestasi. Yang ketiga, kita mendapatkan hasil apa yang kita inginkan. Cukup sekian dari saya terkait penjelasan Departemen Entrepreneur. Tetap semangat buat kalian semua. Dijaga terus kesehatannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Listia Setiawati dari Pendidikan Teknik Elektronika 2018. Di BEM Prodi Elektronika ini saya diamanahkan sebagai Kadep Rohani dan Sosial. Tentunya dalam menjalankan amanah, saya ini tidak berjalan sendiri, melainkan dibantu oleh Wakadep dan staf-staf yang sangat luar biasa. Nah, Wakadep saya bernama Muhammad Ridwan Rais dari Pendidikan Teknik Elektronika 2018. Di sini kami bekerja bersama agar Departemen Rohani dan Sosial dapat berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa Prodi Teknik Elektronika. Lalu apa sih Departemen Rohani dan Sosial itu? Nah, Departemen Rohani dan Sosial ini berfungsi untuk menaungi serta membimbing mahasiswa elektronika untuk meningkatkan kerohanian,
dan menghantarkan mahasiswa elektronika untuk memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi sosial di masyarakat. Nah, kegiatan di Departemen Rohani dan Sosial ini diantaranya ada EMBER, yaitu elektronika memberi manfaat. Nah, kegiatannya itu menyebarkan informasi terkait rohani dan sosial yang dilaksanakan setiap hari Senin 2 minggu sekali. Untuk PJ-nya itu ada Syahid Mustafa dari Pendidikan Teknik Elektronika 2018. Selanjutnya ada kegiatan Gathering Goodness Ramadan atau kita singkat KGR. Nah, ini merupakan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan. Untuk yang pertama itu ada live IG bersama PMI dengan mengangkat tema edukasi diri untuk memberantas pandemi. Untuk PJ-nya sendiri ada Sri Ulina dari Pendidikan Teknik Elektronika 2019. Selanjutnya ada Daily Mengaji untuk anggota BEM Prodi Elektronika. Juga ada kajian, ada hataman bersama BEM Prodi Elektronika yang dilaksanakan secara online pada tanggal 16 Mei 2020. Untuk PJ-nya sendiri ada Nova dari Pendidikan Teknik Elektronika 2019. Terus ada daily quotes yang diupload setiap hari di story IG BEM Prodi Elektronika. Untuk PJ-nya sendiri itu ada Shalwa dari Pendidikan Teknik Elektronika 2019. Selanjutnya ada kegiatan Anjang Sana yang alhamdulillah sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, yaitu silaturahmi Rosos BEM Prodi Elektronika kepada Rosos BEM Prodi Tata Boga. Untuk PJ-nya sendiri ada Fitra dari Pendidikan Teknik Elektronika 2019. Selanjutnya ada non-prod juga kajian prodi yang dilaksanakan kemarin tanggal 27 Agustus 2020. Nah, kajian ini kegiatannya kerjasama bersama serumpun elektro dengan mengangkat tema semangat berhijrah menjadi pribadi tanpa mengeluh. Untuk PJ-nya sendiri ada Devi dari Teknik Elektronika 2019. Nah, selanjutnya ada Proker Pengabdian Masyarakat atau Pengmas. Nah, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember. Untuk kegiatannya itu sendiri ada bakti sosial dan juga ada kegiatan berupa penyuluhan dan kegiatan pengajaran terkait teknik elektronika. Insya Allah akan dilaksanakan. Semoga. Untuk PJ-nya sendiri ada Irfan Maulana dari Pendidikan Teknik Elektronika 2019. Nah, untuk kegiatan di rohani sosial mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdian Dira Geraldi dari Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BMP Prodi Teknik Elektronika 2020-2021. Dalam Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau yang bisa kita sebut Adkesma memiliki peranan penting sebagai jembatan antara mahasiswa dan birokrasi. Nah, antara mahasiswa dan birokrasi ini memiliki hal yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Seperti aktivitas yang ingin dilakukan mahasiswa tentu harus diketahui oleh birokrasi. Maka butuh dibantu oleh pihak advokasi dari BMP masing-masing prodi. Nah, peranan yang paling utamanya dari Departemen Adkesma adalah 3P. Yang pertama adalah pengaduan, pelayanan, dan pembelaan. Departemen Adkesma itu sendiri tentu seperti departemen lainnya, yaitu memiliki struktural di dalamnya. Nah, untuk saya sendiri, saya Valdian Dira Geraldi sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Lalu ada wakil saya bernama Siti Maisaela sebagai wakil Kepala Departemen tentunya. Terus ada sekretaris satu saya bernama Rahayu. Terus ada bendahara satu saya bernama Patia.
dan beberapa rekan kerja lagi, yaitu ada Filza, terus Bang Haris, terus ada Wahyu dan Elga. Dalam Departemen Adkesma tentu memiliki struktural di dalamnya seperti departemen lain. Nah, perkenalkan, saya Valdian Diragirati sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Lalu ada Wakil Kepala Departemen saya, yaitu Citi Maesela. Nih, kita kasih lihat fotonya. Ini Kak Citi. Nah, terus ada Sekretaris 1 saya, namanya Rahayu. Bentar, nih. Terus ada bendahara 1 saya, namanya Kak Fatia. Ini. Terus ada beberapa rekan kerja saya lagi, yaitu Kak Filza. Terus ada Haris. Terus ada Wahyu, terus ada Elga. Kalau udah hafal mukanya, jangan lupa say hi ya di kampus. Cukup sekian dari kami, Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Terima kasih sudah menonton kita semua. Tetap dijaga semangatnya, stay safe, di rumah aja. Pokoknya tetap jaga diri aja sih. Ya, saya pamit undur diri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup advokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Di BEM Prodi Elektronika sendiri ini terdapat Departemen Komunikasi dan Informasi yang bertugas untuk menjaga citra sebaik mungkin dari BEM Prodi Elektronika. Selain itu, kita juga berguna untuk mengatur keluar masuknya informasi yang ada. Di departemen ini kami hanya memiliki non-proker. Yang pertama ialah update. Update ini berguna untuk menyebarluaskan informasi seluas-luasnya dalam bentuk teks broadcasting, desain maupun video yang dikemas secara menarik. Yang kedua ialah anjang sana. Anjang sana merupakan agenda yang kami lakukan, yaitu berkunjung ke Departemen Kominfo atau media terkait sebuah instansi di tingkat prodi, fakultas maupun universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Negeri Jakarta, khususnya prodi Elektronika. Kenalkan, nama saya Rifki Edatma Putra dari D3 Elektronika angkatan 2019. Saya di BEM berada dalam staf Departemen Pendidikan dan Akademik atau biasa disingkat PEMDIK. Saya di sini menggantikan Pemprov Digital untuk menjelaskan beberapa hal tentang PEMDIK merupakan departemen yang berperan dalam peningkatan pembelajaran tentang keelektronikaan dan menghasilkan mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi dalam bidang akademik. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu proker terbesar yang ada di PEMDIK. PEMDIK ada proker unggulan, yaitu lomba IoT. IoT adalah lomba dengan berbasis internet yang dituangkan dalam bentuk karya tulis dan alat. IoT ini diadakan secara nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa atau struktur organisasi dari PEMDIK. Pertama, ada ketua departemen dari Pemprov Digital, lalu ada wakil ketua departemen dari Manggilali, ada satu yaitu Anissa, Kadis 2 ada Delia Septiania, ada bendahara yaitu Siva Tawari, lalu ada beberapa staf yaitu Sultan Ardi Novantoso, lalu ada Diki Kurnia Putra, dan saya Rifki Diatma. Oke, sekian dari saya perkenalan dari Departemen Pendidikan dan Akademik atau bisa disingkat PEMDIK.
kami menunggu kalian untuk bergabung bersama kami di BEM Elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anton Habibi dari D3 Teknik Elektronika Angkatan 2018 dan juga selaku Kepala Departemen Minat dan Bakat atau sering disebut MIKAT. Saya di sini ingin memperkenalkan terkait Departemen MIKAT. Apa itu Departemen MIKAT? Departemen MIKAT merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat bakat mahasiswa prodi elektronika baik di bidang olahraga maupun seni, sehingga mahasiswa elektronika dapat berkompeten unggul dalam bidang tersebut dan dapat berkompetisi membawa nama baik elektronika. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rekan kerja saya di Departemen MIKAT. Yang pertama ada Satrio Andi Aprianto sebagai Wakil Departemen, Rama Agus Rianti sebagai Bendahara Departemen, Aura Argarini sebagai Sekretaris 1 Departemen, Intan Putri Maharani sebagai Sekretaris 2 Departemen, Bagus Budianto sebagai Staf, Iha Manarulida sebagai Staf, dan yang terakhir, Ilham Mirzada sebagai Staf. Oke, cukup sekian perkenalan dari Departemen MIKAT. Tetap jaga semangatnya dan kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah sebagai Kepala Departemen PSDM BEM Prodi Elektronika 2020. Di sini saya mau memperkenalkan Departemen PSDM. PSDM merupakan departemen di BEM Prodi Elektronika yang berperan untuk menjaga kondisi internal kepengurusan BEM Prodi Elektronika. PSDM bertugas untuk menjaga kondisi internal agar tetap harmonis dan juga kompak selama satu periode. Di sini saya ingin memperkenalkan rekan juang PSDM di periode ini. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Kepala Departemen PSDM, lalu berikutnya ada Iqbal Nur Fauzi sebagai Wakil Kepala Departemen PSDM, lalu ada Sekretaris 1 Departemen yaitu Yusri Alfia, lalu ada Sekretaris 2 Departemen yaitu Melia Rohana, lalu ada Bendahara Departemen yaitu Reza Oktavia, berikutnya ada Novita Rahma Saputri sebagai staf, Mega Fitriana sebagai staf, Alvan Zulfahmi sebagai staf, dan Remiko Anugraha sebagai staf. Jadi, di periode ini, rekan juang PSDM ada 9 orang. Nah, PSDM sendiri memiliki 2 program kerja terbesar selama satu periode. Yang pertama, ada PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, dan yang kedua, ada PKMP, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Prodi. PKKMB sendiri merupakan agenda pengenalan kampus untuk mahasiswa baru dan juga sebagai ajang kaderisasi pertama dan terbesar di Universitas Negeri Jakarta. Lalu PKMP sendiri merupakan ajang kaderisasi kedua setelah PKKMB untuk mempersiapkan kader baru organisasi, baik organisasi di tingkat prodi maupun tingkat fakultas, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi dan Badan Perwakilan Mahasiswa. Sekian dari saya, terus semangat, dan saya tunggu kalian di BEM Prodi Elektronika. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.